Jumlah pecandu narkotika di Indonesia mencapai angka 6 juta orang. Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso mengatakan Indonesia merupakan pasar narkotika terbesar di dunia. Selain kondisi geografis yang terbuka, daya serap penjualan narkotika di Indonesia juga tinggi, termasuk sabu. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat 80% narkotika jenis sabu yang masuk ke Indonesia merupakan produksi Tiongkok. Pada Mei 2017 silam, BNN melakukan pertemuan dengan National Narcotics Control Commission Tiongkok. Pertemuan ini dilakukan demi mengurangi peredaran narkotika produksi negeri tirai bambu tersebut. Bagaimana kita membendung? Kalau kerjasama dengan BNN Cina, NNCC, kita sangat erat sekali. Mereka sering mensuplai data intelijen, termasuk kalau ada yang dari negara mereka ada yang mengirim atau mengekspor bahan-bahan kimia, bahan narkotika cukup besar, mereka pasti akan memberi info ke sini. Dan beberapa kasus yang kita berhasil ungkap itu berkat hasil kerjasama dengan mereka. Itu yang mereka bisa, mereka oke kerjasama, tapi kalau untuk nyetop rakyatnya nggak boleh produktif, mereka nggak. Namun BNN kembali harus memendam kekecewaan. Pasalnya tim gabungan Direktorat Polda Metro Jaya dan Polresta Depok baru saja menggagalkan penyelundupan sabu sebanyak 1 ton dari Tiongkok. Meskipun begitu, jumlah sabu yang berhasil digagalkan tidak berbanding lurus dengan jumlah yang berhasil diselundupkan. Pada 2016, terdapat 250 ton sabu yang masuk ke Indonesia. Yang dari Cina saja kemarin hasil koordinasi kita dengan BNN Cina, tahun 2016 mereka mendetek tidak kurang 250 ton sabu masuk ke Indonesia tahun 2016. Dan nyatanya di Indonesia tidak pernah direekspor lagi. Tidak juga keluar, mereka itu habis terserap. Saya kira masuk hitung-hitungannya kalau kita lihat jumlah yang ketergantungan sekarang berapa? Di angka 6 juta kurang lebih. 6 juta kalau katakanlah mereka gunakan satu jenis sabu saja seminggu 1 gram, berarti seminggu kita memerlukan 6 ton. Indonesia sebagai negara nomor 2 dengan garis pantai terpanjang membuat banyak pengedar menggunakan jalur dan pelabuhan kecil atau biasa disebut pelabuhan tikus. Ironisnya, tingginya permintaan sabu di Indonesia membuat para pengedar barang haram tersebut akan terus menjadikan Indonesia sebagai target. Fitria Sungkar, Jakarta. Dan sudah bergabung bersama kami Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Budi Waseso. Selamat sore Pak Buas. Selamat sore. Iya, Pak Buas, 1 ton sabu dari Tiongkok ditemukan kemarin. Jadi sekarang Indonesia ini produsen, konsumen, atau negara transit? Atau ketiganya justru? Kita ini adalah negara pangsa pasar ya. Jadi masuk disuplai oleh 11 negara. Di antaranya adalah dari China. Untuk jenis narkotika jenis sabu itu paling besar dimasukkan dari negara Cina atau Taiwan. Ya. Nah, sisanya disuplai dari negara-negara lain atau 10 negara lain gitu. Oke, artinya jumlah yang masuk ke Indonesia, ya. Iya Pak, artinya kita masih jadi konsumen yang terbesar. Itu jumlahnya sangat besar memang, ya. Okay. Memang iya, kita adalah konsumen yang terbesar. Dan kalau kita ini membuat, itu meracik, bukan dibuat di Indonesia ya. Okay. Karena bahan bakunya semua itu didatangkan dari import ya. Pak Buas, itu kemarin 1 ton kan yang gagal masuk. Yang selama ini berhasil masuk, kalau menurut hitungan BNN berapa banyak? Yang pasti kita sudah mendeteksi ya, mendeteksi jaringan, beberapa jaringan. Dan kemarin itu kita juga mendeteksi sudah yang lebih besar daripada ini. Dan kita gagal. Ya, kita gagal untuk mengeksekusi atau menangkap karena memang kita tidak punya kemampuan alat yang bisa mendeteksi jaringan ini ya, jaringan yang kemarin. Apa yang itu kita alatnya deteksi Pak Buas? itu karena mereka mempunyai teknologi yang berbeda dengan kita dan kemajuan teknologi mereka memang lebih maju daripada yang dimiliki oleh kita, termasuk yang dimiliki oleh kepolisian, termasuk yang dimiliki oleh
BIN itu sendiri. Artinya negara kita itu kalau dibandingkan kemampuan teknologinya tentang permasalahan yang sekarang ini, itu kita memang ketinggalan. Kalau teknologi kan sebenarnya masih bisa dikejar, Pak Buas. Maksudnya kita install apapun yang mereka miliki, kita miliki juga sebenarnya bisa kan, Pak? Ya, semua bisa, tapi kan semua itu memerlukan biaya ya. Nah, kita adalah negara kita masih keterbatasan biaya untuk memenuhi itu ya. Sehingga inilah dimanfaatkan oleh jaringan narkoba untuk mereka melakukan kegiatannya. Lalu selain itu apa lagi, Pak, kelemahan Indonesia? Ya sebenarnya banyak ya, di antaranya adalah memang kondisi geografis kita ya, yang terdiri dari pulau-pulau. Terus masyarakat kita yang begitu besar jumlahnya 250 juta, dan kita paham bahwa masyarakat kita belum paham betul tentang masalah narkotika. Dan lebih lagi yang kita lihat sekarang ini, kita menghadapi narkotika ini belum serius ya, belum bersama-sama, belum punya komitmen yang kuat terhadap pemberantasan masalah narkotika. Belum bersama-sama maksudnya sampai siapa hari saja, ini Pak? yang mengerjakan, ya artinya sekarang ini yang kelihatan bekerja kan tentang narkotika hanya BNN, kepolisian, dengan bea cukai dalam penindakan, ya kan? Untuk pencegahannya belum secara keseluruhannya, kementerian lembaga, termasuk komponen-komponen masyarakat. Ya, itu juga belum ada. Salah satunya ya, termasuk Kementerian Hukum dan HAM gitu, Pak? Menghadapi itu. Yang kita tahu banyak peredaran narkoba di dalam lapas. Kita tidak mengatakan seperti itu. Karena di Menteri Hukum dan HAM itu kan ini berkaitan dengan masalah jaringan yang di lapas ya. Jaringan lapas ini kan sistem yang harus diperbaiki. Nah ini adalah kewenangan daripada Menkumham dengan Dirjen Lapas. Kita tidak mencaburi itu, tapi memang diantaranya adalah sistem yang harus diperbaiki di dalam lapas sehingga tidak lagi terjadi seperti yang sekarang. Karena sampai hari ini, ya BNN menjamin ya sampai hari ini itu masih terjadi peredaran narkotika yang dikendalikan di dalam lapas. Dari berapa banyak lapas, Pak? Permasalahannya kan kita harus, ya sebagian besar dari lapas termonitor oleh kita ya. Oke. Pak Buas, selain itu terakhir terbaru itu adalah Menko Polhukam memprediksi uang-uang yang digunakan untuk uang hasil perdagangan narkoba itu sekarang sudah terhubung dengan jaringan terorisme juga. Pak Buas sudah mendeteksi ini juga, BNN? Ya ini sebenarnya sudah ada ya, dari awal kita sudah memberikan informasi itu ya. Oleh sebab itu dulu dari BNN menyampaikan tahanan narkotika dengan tahanan teroris itu harus dipisah. Ya tidak boleh dijadikan satu karena indikasi ke arah itu sudah ada gitu. Oke. Jaringannya seberapa besar, Pak? Jaringan terorisme yang dibiayai oleh narkoba ini? Sampai saat ini memang kita belum bisa membuktikan ya secara akurat. Tapi indikasi-indikasinya ada ya, indikasi-indikasinya. Karena sekarang pelaku-pelaku terorisme itu sudah mengarah kepada pelaku-pelaku narkotika di dalam lapas. Mereka mulai membina dan bekerja sama dengan pelaku-pelaku narkotika yang pada akhirnya akan dimanfaatkan dari pendanaannya. Gitu. Pak Buas, berarti sekarang kalau misalnya Indonesia sekarang sudah mengakui nih, ada kekalahan dari sisi teknologi dengan para pelaku penyelundupan narkotika. Artinya sekarang para penegak hukum seperti BNN, polisi hanya menunggu mereka lengah gitu, baru bisa ditangkap. Karena kan pasti mereka tidak mungkin selalu sempurna kan operasinya, pasti ada salahnya. Itu yang ditunggu. Tidak, kita tidak bisa menunggu ya. Dengan keterbatasan itu,
kita bekerja sama, ya bekerja sama termasuk dengan negara-negara lain. Seperti kemarin yang kita ungkap, yang diungkap oleh Polda Metro, ya oleh Direktur Narkotika Polda Metro, itu adalah kerjasama kita, ya baik itu BNN maupun kepolisian dengan kepolisian Taiwan. Ya, informasi ini kita dapat dari kepolisian Taiwan, kita ikuti. Dan kita dibantu juga tentang penelusurannya oleh kepolisian Taiwan. Iya, Pak Buas, kalau Oleh sebab sekarang itu kita bisa mengungkap, bisa mendapatkan ini. Oke, Pak Buas, sekarang kalau misalnya jalur laut itu seberapa banyak yang masuk dari jalur laut, Pak Buas? Saat ini menjadi yang favorit atau bagaimana? Ya persentase besar memang dari laut ya, persentase besar. Dengan jumlah yang besar memang masuknya dari laut. Gitu. Dan itu kemarin kapal besarnya tidak terdeteksi sampai hari ini, Pak Buas. BNN juga kehilangan jejak. Memang kan kita sudah mengikuti, tapi kapalnya ini kita tidak bisa ikuti ya. Karena terus terang kembali lagi tadi, kita tidak punya kemampuan untuk menelusuri itu ya. Oleh sebab itu kan ke depan kita akan bekerja dengan Angkatan Laut ya, dengan yang lain-lainnya, mungkin bea cukai, sehingga kita bisa monitor kapal-kapal yang kita curigai digunakan oleh jaringan ini. Oke, Pak Buas, kita jeda dulu. Nanti setelah jeda kami masih akan kembali berbincang dengan Anda. Dan pemirsa tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih di CNN Indonesia Newsroom dan masih bergabung dengan kami adalah Kepala Badan Narkotika Nasional, bergabung dari luar studio Komjen Pol Budi Waseso. Pak Buas, sekarang kemarin 1 ton memang jumlahnya cukup mencengangkan gitu ya Pak Buas ya. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan yang masuk ke Indonesia tentunya itu juga bukan apa-apa. Untuk memastikan ke depannya semakin banyak yang bisa terungkap Pak Buas. Apa yang bisa tidak mungkin aparat hukum sendiri bekerja, tapi apa yang bisa juga masyarakat notice atau masyarakat bantu nih? Jika melihat apa, jika curiga atau bagaimana? Ya, yang harus kita ketahui adalah pertama adalah narkotika ini menjadi permasalahan besar di negara kita ya. Dan masyarakat secara luas harus memahami ancaman negara dari masalah narkotika. Karena ini tidak hanya penjualan secara penjualan gelap dan peredaran termasuk penyalahgunaan ya. Karena ini berdampak kepada kehancuran negara ke depan. Ya. Oleh sebab itu yang paling harus utama adalah pemahaman masyarakat secara menyeluruh. Kesadaran masyarakat secara menyeluruh. Dan adanya sinergitas yang kuat dari kementerian lembaga, aparat negara, termasuk komponen-komponen masyarakat. Untuk mari kita sama-sama menangani ini gitu ya. Tapi uangnya sangat menggiurkan Pak Buas. Jadi bahayanya adalah jika aparat juga tergiur. Ya memang itu yang terjadi ya, karena mereka mempunyai kekuatan finansial yang sangat kuat. Kekuatan itulah untuk mempengaruhi oknum-oknum aparat apa saja untuk dengan maksud untuk mempermudah, memperlancar kegiatan mereka ya. Karena apa? Kita sudah buktikan satu jaringan dari 72 jaringan internasional yang beroperasi di Indonesia. Itu tahun 2016 kita ungkap dengan peredaran uang dalam 1 tahun itu 3,6 triliun ya. Wow. 3,6 triliun. Dan itu aparat ada bermain di situ? Kita mendapatkan ya ada beberapa aparat yang terlibat ya. Nah ini sudah kita tidak lanjuti ya. Nah sekarang tahun ini kita mendapat informasi justru lebih besar lagi dari yang kita ungkap itu ya. Nilainya 10 kali lipat daripada yang kita ungkap pada tahun 2016. Baru saja kemarin juga Direktorat 4 Bareskrim mengungkap 1,8 ton ganja kering ya.
dari Aceh. Nah ini kan berarti memang narkotika di Indonesia ini sangat luar biasa ya. Baru 1 hari kita mengungkap masalah sabu 1 ton, kemudian selang 1 hari kemudian diungkap lagi masalah ganja kering dengan jumlah yang sangat besar, yaitu 1,8 ton gitu. Artinya hukuman mati juga ternyata tidak memberikan efek jerah. Narkotika di Indonesia sangat luar biasa. Karena tidak dilaksanakan ya. Oke. Artinya mereka diberi peluang ya untuk upaya-upaya hukum, sehingga ini memperpanjang waktu dan memberikan kesempatan untuk mereka tetap melakukan kegiatannya dalam peredaran narkotika dari jaringan dia gitu. Oke, baik. Pak Budi Waseso, Kepala Badan Narkotika Nasional. Terima kasih Pak Buas sudah berbagi pada sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Kami terus harapkan ada lagi ungkapan-ungkapan yang besar dari BNN dan juga polisi. Terima kasih Pak Budi Waseso.